perkenalkan kami dari kelompok 6 berisikan Michael, Bernard, dengan Robby. Next. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai WebSD sendiri dari proyek satu unit rumah 2 lantai. Seperti contoh di sini akan saya tunjukkan baik dari nomor dari work package-nya, seperti contoh desain rumah dengan kode 1.1, terdapat juga kriteria penerimaannya. Jika pekerjaannya adalah pembersihan lahan, maka kriteria penerimaannya adalah lahan bebas dari objek penghambat, sehingga diharapkan proses pekerjaan di lapangan sesuai dengan jadwal yang direncanakan. Lalu selanjutnya, begitupun dengan pekerjaan-pekerjaan struktur, finishing, dan juga lain-lain. Next. Work package-nya akan teridentifikasi dengan sendirinya untuk memperjelas dari pekerjaan tersebut. Next. Next. Bisa dilihat work package-nya sendiri teridentifikasi sendiri seperti pekerjaan kolom, dia 3.1, cakupannya banyak, baik pembersihan, lalu bekisting, pengecoran, lalu dengan balok pun berbeda, balok di 3.2 dengan kriteria penerimaan yang berbeda juga. Selanjutnya 3.3 sampai dengan 4.1 dan pekerjaan ME. Pada tabel WebSD sendiri ini sudah terdapat kriteria penerimaan dan hasil jadi dari pekerjaan tersebut. Oke, ini pekerjaan arsitektur, pekerjaan dinding, pekerjaan keramik, pemasangan plafon, pekerjaan pintu jendela, kusen pintu dan kusen jendela. Next, pemasangan pengecatan, pekerjaan carport, lingkupannya baik dari paving block dan perapihannya. Pekerjaan taman teridentifikasi sendiri dan pekerjaan railing tangga teridentifikasi sendiri. Dengan teridentifikasi menjadi work package tersendiri akan memudahkan dalam menganalisa pekerjaan-pekerjaan tersebut. Next. Oke, di sini saya Robby akan menjelaskan mengenai aktivitas pendahulu dan penerus dari proyek ini. Jadi ada beberapa tahap pekerjaan, itu ada salah satunya tahap pertama adalah tahap pekerjaan persiapan. Jadi di tahap pekerjaan persiapan ini ada sub pekerjaannya itu pembersihan lahan, penyambungan daya listrik dan penerangan, lalu pembuatan sumur. Ini pekerjaan A1 sampai A3 ini semua start to finish dependensinya. Lalu di tahap pekerjaan struktur dibagi menjadi ini pekerjaan pengecoran. Ini sub pekerjaannya dan semua rentetannya itu start to finish. Di pekerjaan struktur ada pekerjaan struktur beton juga, yaitu dibagi menjadi kolom dan plat lantai, balok, konsol, dan tangga. Sama start to finish juga dependensinya. Lalu ada tahap pekerjaan arsitektur dan finishing yang terdiri dari sub pekerjaan pasang bata ringan, plesteran, acian, atap, waterproofing, plafon, sampai pasang keramik dan dinding dan lantai. Sama start to finish juga ketergantungannya. Lalu yang terakhir ada pekerjaan mekanikal dan elektrikal. Pekerjaan ini ada 3 sub pekerjaan, yaitu instalasi air bersih, instalasi air kotor, dan instalasi elektrikal. Nah, di masing-masing sub pekerjaan itu ada pekerjaannya lagi di dalam sub pekerjaannya.
dan semuanya masih mengikuti ketergantungan start to finish. Lalu dilanjutkan oleh metode pemeriksaan mutu. Dalam pemeriksaan mutu ini, metode yang akan dilaksanakan adalah pemeriksaan bersama dilaksanakan dengan cara melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lapangan terhadap desain awal dilakukan untuk menilai kesesuaian desain dengan kondisi lapangan. B. Jika diperlukan penyesuaian terhadap desain, maka harus dilakukan review desain. Dan C. Penyesuaian terhadap kualitas volume awal berdasarkan review desain yang dilakukan. 2. Jika terjadi penyesuaian pada gambar desain dan volume awal, harus dicantumkan dalam berita acara hasil pemeriksaan bersama. Dan selanjutnya dilakukan perubahan kontrak. Next. Masuk ke dalam metode konstruksi. Next. A. Pertama itu adalah pembersihan lahan. Pembersihan lahan adalah pekerjaan yang terdiri dari pembersihan lahan dari semua pohon, halang-halangan, semak-semak, sampah, dan bahan lain yang tidak dikehendaki atau mengganggu keberadaannya. Selanjutnya, seperti yang sudah Robi presentasikan, ada pekerjaan pengecoran, pondasi poer, dan slope. Pada tahap ini ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan, yaitu pengukuran dan pemasangan bopleng, pengukuran batas luas lahan, pengukuran batas bangunan, pengukuran as bangunan, penempuan pel bangunan berdasarkan titik ukur tetap yang telah ditentukan atau benchmark, bobok kepala tiang panjang sampai dengan batas 10 meter di atas lantai kerja, dan lain-lain. Next. Selanjutnya juga ada pekerjaan struktur beton, lalu ada pekerjaan arsitekturan finishing yang sudah dijelaskan oleh Robi. Next. Lalu ada pekerjaan, ini terjadi error, yaitu pekerjaan ME sebenarnya, di mana terjadi dibagi menjadi 3, yaitu instalasi air bersih, instalasi air kotor, dan instalasi electrical. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bernard. Terima kasih. Oke, selanjutnya adalah alat berat dan alat bantu yang akan digunakan dalam proyek ini. Karena proyek ini adalah 1 unit rumah tinggal 2 lantai, maka alat berat yang digunakan tidak begitu banyak. 2 diantaranya yaitu dump truck. Fungsi dari dump truck ini adalah untuk mengangkut tanah galian untuk pekerjaan substruktur dan juga menimbun menggunakan tanah urugan untuk menutup struktur fondasi. Lalu juga bisa digunakan sebagai alat mobilisasi untuk membuang limbah, baik dari limbah pekerjaan finishing, pekerjaan superstructure maupun substructure. Next, alat berat kedua yang akan dipakai adalah sebuah backhoe. Backhoe ini akan sangat berperan dalam pekerjaan substructure, di mana penggalian akan lebih mudah dan lebih cepat jika menggunakan backhoe, di mana memiliki bucket yang lebih besar. Karena jika mengandalkan tenaga manusia, waktunya akan lebih lama. Next, alat bantu yang akan digunakan, yaitu yang pertama gunting. Istilah gunting ini adalah alat untuk memotong besi-besi. Berdasarkan pengalaman kami, maksimal diameter besi yang bisa dipotong adalah besi 12 atau 12 mili sirip. Next, alat bantu kedua yaitu gegep. Gegep ini untuk mengikat kawat bendrat. Kawat bendrat itu bisa digunakan untuk menyatukan tulangan tulangan BRC dengan tulangan balok, tulangan sengkang dengan tulangan utama kolom, dan tulangan-tulangan lainnya. Next, yang ketiga adalah alat bantu palu atau martil dari material besi. Umumnya gagangnya ini adalah kayu, namun ada juga yang besi, dan kepala utamanya itu sudah pasti besi. Biasa digunakan untuk memukul paku untuk menyatukan dua objek material tertentu. Next, yang berikutnya yaitu palu, namun ini adalah palu karet. Palu ini digunakan untuk pekerjaan finishing, yaitu pemasangan keramik, di mana untuk memastikan seluruh sudut dari keramik ini memiliki ketinggian yang sama dan merata.
hasil akhirnya. Next. Selanjutnya alat bantu scaffolding. Scaffolding ini berperan salah satunya untuk menjadi support untuk pengecoran lantai dan juga penahan balok saat pengecoran akan dimulai. Penggunaan scaffolding ini akan digunakan dalam pengecoran selama 28 hari yang mengikuti umur beton. Selanjutnya, next. Alat bantu tie rod. Tie rod ini adalah alat untuk bisa difungsikan untuk menjepit bekisting kolom agar dia bentuknya kotak, sehingga jika ada beton turun, tekanan beton tidak membuat bekisting memiliki rongga. Tie rod ini berbentuk ulir dan juga memiliki wing nut. Wing nut ini adalah mur yang di sebelah kiri dan kanan. Next, alat bantu selanjutnya yaitu hollow. Hollow ini bisa digunakan untuk penyangga lantai. Jika pada konvensional digunakan papan, namun di sini bisa digunakan hollow. Hollow baik ketebalan 2-3 mili dan juga baik hollow persegi maupun yang persegi panjang. Next. Alat bantu selanjutnya yaitu las. Penggunaan las ini juga cukup penting, salah satunya untuk membuat sepatu kolom, di mana sepatu kolom ini akan memastikan bekisting sesuai dengan dimensi kolom rencana. Jika dimensi kolom rencana adalah 20 x 40 cm, maka sepatu kolom pun akan dibuat ukuran 20 x 40 cm. Selanjutnya, alat bantu water pass, di mana alat ini akan berfungsi untuk memastikan sebuah objek memiliki level yang rata, tidak naik di satu sisi saja. Next. Oh iya, ada juga alat bantu skop. Skop di sini berperan biasa dipakai dalam penyaringan pasir, memindahkan koral, dan juga mengaduk mortar. Next, alat bantu selanjutnya yaitu cangkul. Cangkul ini bisa digunakan dalam pekerjaan substructure. Meskipun tadi di awal saya singgung substructure dikerjakan oleh beku, namun untuk beberapa area yang tidak bisa dijangkau beku, seperti contoh jika luas area tersebut sangat kecil sehingga tidak memungkinkan masuknya bucket beku, maka diperlukan tenaga manusia, yaitu menggunakan alat bantu cangkul ini. Lalu ada juga alat-alat lainnya seperti meteran dan juga lain sebagainya. Nah, ini adalah pipa support. Pipa support ini digunakan untuk menyangga bekisting kolom berdiri tegak. Jika tie rod digunakan untuk memastikan bekisting kolom rapat, support ini digunakan untuk memastikan bekisting kolom ini tidak goyang, baik ke kiri, ke kanan, maupun ke arah lainnya. Materialnya ini dari pipa besi galvanis tahan karat dengan dimensi tertentu. Selanjutnya. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Jika ada kesalahan dalam penuturan kata, kami mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penuturan kata. Terima kasih.